Kelompok yang lain boleh ya sambil mungkin iseng-iseng atau terserah mau nyatet atau mau nonton doang. Karena sekali lagi kegiatan kita hari ini adalah semacam simulasi pengolahan data. Oke, ditunggu share screen-nya. Nanti sambil jalan saya coba tanyakan sejumlah hal yang diperlukan untuk melakukan proses pengambilan data. Halo, saya juga butuh feedback ya. Ya, Jangki ya. Ya, sambil ditunggu Jangki. Ya, jadi yang diminta dibuka Jangki dalam hal ini alat ukurnya. Alat ukurnya ada dua harusnya kalau melihat dari hipotesisnya. Ya, sambil ditunjukkan Jangki. Alat ukurnya udah dibuka? Sebentar ya Mas, untuk alat ukur saya boleh request ya. Boleh request ya. Saya tuh akan merasa awkward kalau saya ngomong sendiri nggak ada. Jadi kalaupun tunggu Mas belum, itu nggak apa-apa juga. Jadi jangan didiamin ya. Saya suka galau kalau nggak ada tanggapan. Iya Mas, baik ya Mas. Bentar Mas, saya mau diskusi yang alat ukur ini. Ya oke. Ini sambil ini, jadi sekali lagi sudah tidak menerima tanggapan, no accepting response, di download filenya. Yang lain kalau ada sambil tanya silakan ya. Jadi ini kita perkuliahannya kalau kita tarik mundur 2 minggu ya. Ini minggu ini dan minggu depan kuliah terakhir sebelum UAS. Nah, sebelum UAS itu harapannya kalian sudah selesai untuk pembuatan laporan bahkan. Ya, pengennya sih walaupun nanti laporannya dikumpulkan biasanya di akhir semester. Ya, koneksinya nggak terlalu oke. Ya, kalau bisa komunikasinya nggak via grup tuh, Jangki. Jadi temannya please ngomongnya di Google Meet ini. Tuh saya lihat di kanan bawah ada percakapan gitu ya. Mas. Ya, jadi biar yang lain juga tahu nih yang terjadi. Oke. Ini kita lagi mau konfirmasi dulu sih Mas, ini berarti alat ukur yang dimaksud itu cara mengolah alat ukurnya atau gimana Mas? No, jadi yang ditanyakan adalah item-itemnya, karena ini bentuknya kuesioner dengan bentuk skala Likert. Saya butuh informasi item-item mana saja untuk alat ukur yang mana, item-item mana saja yang unfavorable. Oke. Sebentar ya Mas, saya cari di grup lain dulu. Saya stop share dulu sebentar. Ya, kalau enggak anggota yang lainnya yang support juga tuh kirimkan ke line grup kalian, boleh nanti tinggal dibuka Jangki gitu. Sebentar ya Mas. Yuk, anggota kelompok lainnya juga support ya. Jadi dalam hal ini komunikasinya jangan di internal kalian. Biar kelompok lain juga tahu kalau kalian kerja kelompok, di mana saya dalam hal ini sekarang nimbrung,
tahu proses yang terjadi apa. Ya, jadi yang diminta adalah sebelum kita melakukan pengolahan data, ada istilahnya manajemen data. Manajemen data itu kurang lebih kita menyiapkan data penelitian kita sebelum kita mengolahkan. Mengolahkan itu tujuannya untuk hipotesis testing, menguji hipotesis kita itu diterima atau ditolak. Ya, untuk kelompok-kelompok yang masih ambil data, silahkan dikebut ya, karena kalau untuk mengambil data, kalau kalian nunggu dapat banyak, ya atau mungkin idealnya berdasarkan software Gpower, nanti khawatirnya waktu untuk penulisan laporan jadi berkurang tuh. Ya, silakan Jaki. Saya izin share screen lagi ya. Ya, oke. Belum muncul. Nanti share screen-nya nggak usah izin, nggak usah di close juga itu. Biar hemat waktu. Hari ini kita sampai jam 9.30 ya. Sudah kelihatan belum, Mas? Belum. Ya, progres. Ini untuk alat ukur yang Ya, diperbesar view-nya. Oke, di situ ada dalam hal ini positive effect, ada negative effect. Oke, jadi yang diukur dalam hal ini itu keduanya atau salah satunya? keduanya, Mas. Jadi Nanti untuk yang negatif itu di reverse gitu ya. Kalau yang saya tahu, ini yang saya tahu ya, Mas. Kemarin itu cara mengolahnya itu total dari positive effect dikurangi total negatif effect. Lalu kalau hasilnya itu positif, berarti dia itu moodnya positif gitu, Mas. Jadi kalau kita melihat dia positif atau enggak, kayak gitu. Iya. Ya, oke. Jadi akan ada punya 3 skor ya. Positive effect, negative effect, dan variabel penelitian satu lagi ya. Ya, Mas, ini kayak gini. Ya. Web saya perbesar. Ya, oke. Sekarang dilihat ininya, raw datanya. Raw datanya. Jangki punyanya SPSS atau JSP? SPSS, Mas. Ya, oke. Sambil dibuka SPSS-nya. Karena SPSS program berat, kalau dibukanya nanti agak lama. Ya, raw datanya. Saya direktif banget ya. Direktif banget itu dalam pengertian minta Jangki melakukan yang saya minta. Nanti nggak usah banyak tanya komentar. Pada dasarnya nanti diharapkan terjadi penyimpulan dari diri kalian. Ini share screen-nya hilang lagi, padahal kan bisa pakai itu, Alt Tab. Jadi semua layarnya terekam itu, Jangki. Ini lagi proses, Mas. Ya. Ya, jadi maksudnya presentingnya, share screen-nya kalau di saya kelihatannya mati hidup itu. Jadi kalau mau buka SPSS ya tinggal klik aja. Ini gini, Mas. Ya, kosong, sheet kosong. Ya, mana raw data dari Excel-nya? Raw datanya Responnya di download. Ini, Mas, di download ya, Mas. Iya. Bentar.
Ya, dibuka file Excel-nya. Ini saya sekaligus belajar bersabar ya, karena kalau saya yang ngolahin saya cepat gitu. Tapi kalau kalian ngolahin, kadang salah tangkep, kadang prosesnya ini lama, buka file aja lama itu. Jadi dimaklumin ya. Karena buat saya ngolah data itu gampang dan cepat. Yang lama itu menginterpretasikan. Saya nggak pengen berlama-lama di ngolah data. Sebentar ya Mas, kayak error gitu. Bentar. Sudah Mas. Dibuka di Excel. Enable Iya. editing. Enable editing itu belum dibuka, masih lock. Sudah Mas. Ya, dari sel A2 sampai A2. jadi kalau saya bilang sel A2 paham nggak? Kenapa Mas? Ya, itu Sorry. ya klik sampai orang terakhir item. Ya, ini office-nya bukan asli. Sampai orang terakhir item terakhir di copy paste. Orang terakhir item terakhir ke kanan juga ya. Ya Mas, bentar saya keluar dulu. Udah Mas seperti ini. Copy. Di copy. Paste di SPSS. Masukin ke SPSS Mas. Ya. Ya, agak lama karena data yang di copy banyak, 400 berapa orang tadi. Tungguin. Apalagi kalau komputernya performanya, speknya rendah, agak lama. Oke, sambil nunggu teman-teman kelompoknya, item mana saja yang unfavorable? Kalau tadi yang affect positif negatif itu semuanya favorable atau enggak? Kalau iya, nggak apa-apa, abaikan. Kemudian yang kedua, impulsive buying. Ada yang item unfavorable apa tidak? Siapkan ya, saya pengen agak cepat nih. Konfirmasi, please jawab. Saya sekali lagi, saya nggak pengen kalau saya nanya, nggak ada yang jawab. Biar saya tahu saya nggak ngomong sendiri. Oke Mas, sedangkan Ya, oke, udah ada. Sudah ada atau belum? Yang impulsif buying udah Mas. Oke. Ya, error tuh. Ya, ini kalau nggak bisa, ganti laptop kalau nggak. Nggak bisa Mas Asu. Ya, ganti laptop. Mungkin teman-teman yang lain yang ada di ASP, Clarina atau Nuri. Aku nggak ada Zang. Ya, mau SPSS nggak apa-apa aja, SP nggak apa-apa. Mas, saya Ya. pakai JSP ya Mas. Ya oke, tapi kalau JSP karena tidak bisa ngedit filenya di situ, kita buka dulu. Oke, Jangki, buka Excel-nya. Saya udah ini kok Mas, udah jadiin CSV ya.
Ya oke, silakan. Kalau gitu CSV-nya nggak selesai belum, karena sekali lagi di dalam JASP tidak bisa editing data untuk item-item unfavorable, editnya di luar JASP-nya. Ya, Jadi Johanna, saya buka Excel Excel, dulu apa gimana, Mas? Excel-nya dulu. Oke, Mas, sebentar, Mas. Ini udah ada Ya, belum, Mas? belum. Gedein view-nya. Enable editing. Itu yang Sebentar, siapa Mas. atas bilangin. Ya, view-nya diperbesar. Ya, ini nggak ada enable editing-nya. Ya, oke aja. Ya, view-nya diperbesar. Ya, sampai kolom F, lanjut ke kanan. Ya, oke. Lanjut Kolom K lagi, Mas. terus. Ya, itu kan mulai kolom K itu item ya. Iya, Ya, oke. Di angka 1 baris 1, di baris 1 angka satunya. Kiri klik kanan insert. Ini itu ya. Ya, oke. Ya, dari mulai kolom K tuh. Kolom K itu item untuk positif atau untuk negatif. Itu positif, Mas. positif. Ya, itu Iya, item 1 ya. Jadi P1. Tulis P1. Kolom L itu positif atau negatif? positif, Mas. Ya, P2. M. Ya, betul. Yang lain bantuin temennya. P1, Mas. Iya, jangan kok P1 lagi? Salah P3, maaf, Mas. Iya. Jadi K1, L2, M3, N4 terusin. Jadi yang saya butuh nomor item dan dimensinya. Teruskan. Oh iya, Mas. Bentar. Ini kalau ada kesalahan, ngulang dari awal ya. Jangan Iya. salah. Guys, bantuin, guys. Kan tadi saya bilang, buka alat ukurnya mana. Bentar, Mas. Yuk, temannya komunikasinya di sini. Jangan pakai line, jangan pakai line. Jangan pakai Sorry, line. Ya. ini di apa ya, di Excel gitu ya? Iya. Iya. Oh, Buka yang tadi yang UI itu aja, Sang. Terus lihat nomor berapa. Itu. oke, sih. Jangan pakai Nomor. line. Itu line-nya hidup tuh. Siapa namanya? Banyak. Ngobrolnya jangan di line group. Ya, tulis aja dulu 4567. Berapa ini ya, Johanna? 4567. P sama N-nya belakangan aja. 4567, terusin. Kalau mau lebih nyaman, dibikin center. Terserah lah. Mas. Berikan apa nih? Salah. Ya, teman yang lainnya positif dan negatif, item berapa aja? Kalau yang positif itu item Bener Ya, nggak? sementara di nomor ini 1 dulu. sampai 10 tuh positif. Udah. Dia 11 sampai 20 tuh negatif karena emang sudah disesuaikan sama bagian itu di G-form-nya. Oke, Zangki, terima kasih. Ya. Kalau berurut sebetulnya bisa di drag sih, tapi ya terserah lah, dikit doang, cuma 10. Ya, di positif negatif itu ada item favorable, unfavorable enggak? Enggak ada ya, Mas, harusnya. Ya, nggak tahu, Gimana? Paham kan? Item unfavorable, paham kan? Takutnya saya bilang unfavorable, kalian bilang nggak ada karena nggak tahu. Misalkan mau diukur keberaniannya, skalanya 1 sampai 6. Saya takut, jawabannya 1, sangat tidak sesuai.
maka dia sebetulnya 6 karena beraninya 6 tinggi gitu. Setahu saya nggak ada sih Mas, Ya. kayak nggak yang kayak gitu ya. Ya, untuk kolom AF itu udah mulai impulsif buying. Sebentar, Mas. Kolom 2, baris 2 lebarkan aja biar tahu. Baris 2 ditinggikan. Baris 2 ditinggikan. Baris 2 klik. Wrap text di tengah atas tuh. Di atas wrap text di atas merge and sell ya itu. Ya. Ya, cek. Kolom AF itu udah mulai membeli, itu impulsif buying. Iya, Mas. Ya, tandain mana yang unfavorable. Sebentar, Mas. Kolom AE apa kolom AE? Ayo tuh, kan salah ya. Belum tuh. Kolom AE udah membeli tuh. Iya, Mas. Ya, apa yang salah? Kalau salah, ternyata itemnya kurang 1, ngambil data lagi. Itu unfavorable, Rur. Bukan. Kita lagi bahas itu. Item negatifnya cuma 9. Betul, Johanna? Dari yang ini sih, iya, Mas. Katanya 10. Iya, sebentar, Mas. Sebentar ya Mas. Sebentar, Mas. Kalau di questionnaire-nya udah 10 sih Mas. Ya nggak tahu, silakan manajemen datanya betulin dulu. Coba cek, ada nggak itemnya pindah ke belakang? Kadang-kadang Google Form itu bisa pindah belakang tuh kalau ada editing. Ke belakang tuh ke ini, Dari awal dulu. setelah impulsif buying. Kanan ke kanan. Yuk, tetap share screen. Biar kelihatan prosesnya, tapi sambil ngomong. Mas, maaf. Ya. Kayaknya saya mesti ini deh, Mas. Boleh yang lain dulu nggak? Soalnya di Yang saya lain cuma suaranya nggak ada, kedengeran, cuma ada Mas. 2 kelompok Kayak yang sudah selesai ambil data. maaf ya, Mas. Ayo, gimana? Oke, jadi ceritakan apa kondisinya. Kesulitan kelompok apa? Manajemen datanya, ada item yang hilang, itu ya. Entah negatif berapa atau positif berapa, kurang 1 ya. Gitu kondisinya. Terus gimana Iya dong? Mas. Kayaknya, tapi di sini bentar Mas saya cek dulu. Soalnya questionnaire-nya udah Ya, kalau 20 item. questionnaire-nya full, itemnya, G-form-nya full. Kadang-kadang Google Form tuh bikinnya di terakhir, di bagian terakhir, cek di paling kanan. Oke, bentar Mas. Makanya kenapa saya tambahin dari 1 di atas untuk kode item positif mana, nomor item berapa di questionnaire sebagai checking. Bentar ya Mas. Oke, ditunggu progresnya.
Sambil cek, kelompok 7 mau nyoba? Boleh deh, Mas. Oke, take over ya. Oke, Mas. Ya, oke. Silakan share screen. Yang diminta buka raw datanya. Oke, udah. Ya, Priscilla, kuning kode F I itu untuk item apa? Kenapa, Mas? Yang di shading kuning, kolom F, kolom I untuk... Itu untuk itu, Mas, unfavorable items. Oke. Ya, variabelnya item nomor 1 itu alat ukur apa? Item nomor 1 itu unconditional self-acceptance, Mas. Ya, oke. Silakan tuliskan unconditional self-acceptance. Jangan panjang-panjang, kode aja, singkatan. Oke, Mas. Ya, tambahin nomor itemnya USA 1. Kalau ada unfavorable, kodenya terserah mau pakai R gitu atau R aja deh. R kecil, R gede sama aja. Ya, silakan. USA 2, ini 2 itu menunjukkan nomor item ya. R itu menunjukkan dia unfavorable. Baik, Mas. Oke, Priscilla pakai SPSS atau JSP? Saya ada SPSS, Mas. Ya, oke. Nanti sambil buka SPSS-nya ya, biar nanti nggak berat. Oke. Ya, dilanjutkan. Itu USA 7 kuning judulnya, tapi bawahnya putih. Iya, Mas. USA 8. Oh, ini saya nanya tidak. Oke. Yuk, tuh, salah. Ya, nggak apa-apa sih. Kuning-kuningnya nggak apa-apa. Yang penting R-nya aja. Kalaupun yang favorable, tidak kuning, tidak putih, nggak apa-apa. Yang penting R-nya aja. Oke, Mas. Berarti ini juga ya, Mas? Iya, itu apa pernyataan 1. Ini yang kuesioner begini. Singkat aja, singkat aja. Ya, terserah lah mau pakai. Toh, nanti kita nggak pakai panjangnya sih. Lebih memudahkan aja. Ada unfavorable, biru ya. Biru apa itu? Iya, Mas. Unfavorable, benar. Ya, oke. Wah. Ini namanya manajemen data. Lama ngerjainnya, ngolah data mah cepet. 2 detik, 5 detik gak selesai. Tapi menyiapkan datanya biar bisa siap olah, itu yang perlu kita lakukan dulu. Apalagi kalau itemnya banyak. R-nya jangan lupa tuh, item 8 R-nya hilang. Priscilla, Oh iya, Mas. item 8. Udah. Ya. Item 11 tanpa R.
Ayo, yang lain juga kelompoknya mantengin dong. Kasih tahu. Udah Mas. Sudah selesai? Ya, oke. Nah, Dari sorry, ya, Mas, jadi kita kelompok 7 itu pernyataan 4 itu ceweknya unfavorable. Pernyataan 4 itu gimana ya, Mas? pernyataan unfavorable ya, kasih kode aja. Kalau apa abaikan masalah. Saya nggak tahu kalian yang tahu alat ukurnya. Oh, iya, tapi buat ceweknya doang gitu, Mas. Buat ceweknya doang, buat yang cowoknya? Nggak unfavorable. Ya oke, nanti di ini ya. Ya oke, tandain aja. Jadi ini sifatnya depend on the gender ya. Iya Mas. Ya oke, tandain aja tuh. Tandain berbeda. Berarti ini saya tetap tulis yang di sini R nih. Ya terserah, tapi pokoknya beda aja. Pada laki-laki dia dibiarkan, pada yang perempuan di unfavorable kan, ya di reverse gitu betul. Ya ntar aja, nanti ininya aja. Warna nggak masalah di sini, karena nanti dipindah ke SPSS. SPSS nggak pakai warna soalnya. Udah, codingnya untuk yang favorable unfavorable udah? Udah Mas. Oke, ke kiri, paling kiri. Ya, dari A3, sel A3, sampai orang terakhir, item terakhir, di blok copy paste masukin ke SPSS. Tadi saya udah copy Mas. Ya udah oke, kalau gitu dimulai ini. Ya coba lihat variable view-nya. Oke, Excel lagi. Dari mulai F1 sampai F1. Sel F1 sampai ke kanan tuh, entah sampai kemana. Ke kanan di blok. Ctrl C copy. Buka sheet baru, Ctrl N boleh. Nah, di Excel. Klik kanan, paste spesial, transpose. Transpose tuh yang A1 miring. No. Transpose, ya itu ya. Ya, oke. Klik, copy lagi, Ctrl C. Di SPSS-nya paste. Mulai item 1 tuh, mulai baris 6. Oke ya, cek udah semuanya terganti sampai bawah. Sudah Mas. Oke. Ya, untuk USA scale-nya 1 sampai berapa? Scale-nya 1 sampai berapa? 7, Mas. 7. Yang body image scale-nya 1 sampai? Sampai 5. 4. Kok beda-beda? 5 sampai 4? Bukannya 4 ya. Kalian beda kelompok ya? Oke ya. Sebentar Mas. Kelompoknya nggak kompak nih. Kompak Mas, benar saya salah lihat. Ya, data view. Ya, di timestamp, klik kanan. Insert variable. Nanti urutannya saya mau acak-acak nih. Klik. Ya, 1, 2, 3 diketik tuh. Partisipan 1, 1.
Ya, di bawah var 01-nya. 1, 2, 3. Bikin pakai Excel lebih cepat daripada kamu ngetik. Bisa pakai Excel? Buka Oh, Excel. iya. Ya, di paste yang tadi, copy. Ya, di blok, drag. Oke, jumlah partisipannya berapa? Sampai segitu kamu blok. Mas, Sila maaf, di datanya ternyata yang body image ada 5. Maaf tadi salah ternyata aku. Maaf, 5. Jadi soalnya 5. Maaf. Copy. Ya. Ya, paste. Ya, oke. var 0045-nya diganti jadi nomor lah, apapun. Jadi kita penanda aja. Desimalnya di nolin aja. Oke. Ya, data view. Ya, data view. Yang akan kita lakukan adalah yang USA 1 sampai 7 kan. Jadi kita lakukan sebelum kita melakukan scoring, sebetulnya kita lakukan ini dulu. Namanya cleaning. Oke, pertanyaan sederhananya adalah apakah ada requirement siapa partisipan kalian? Berdasarkan domisili, ada requirement? Iya, Mas. Usianya dari berapa sampai berapa? 15 sampai 19. Oke, analyze, descriptive statistik, frequencies. Masukkan usia. Oke, klik oke, kiri bawah. Ya, lihat di outputnya. Apakah ada yang di luar? Ada yang nggak ngisi itu 1 orang. Jadi 15 sampai 19 ya? Iya. Ya, oke. Sekarang yang 1 orang itu siapa? Gimana nyarinya? Yang nggak ngisi dia tuh, ada missing. Ya, dari datanya, usia, klik kanan, usia, klik kanan, sort ascending. Ini yang saya bilang acak-acak tuh, partisipan nomor 170. Kosong dia, nggak ada. Memang nggak ada isiannya juga, bisa dihapus. Klik kanan, nomor 1, di nomor 1-nya klik kanan, clear. Ya, buang, udah. Jadi sekarang sudah mengisi. Semua usianya sudah sesuai dengan kriteria penilaian kalian ya. Iya, Mas. Ada lagi, domisili, boleh di luar Jabodetabek? Enggak, domisilinya Jabodetabek semua, Mas. Ya, gendernya cuma ada 2, jenis Iya. kelamin. Ya, oke. Ya, oke. Sekarang kita akan mereverse item-item yang unfavorable pada USA. Dilakukan 1 alat ukur per alat ukur, karena skalanya beda tadi. Kalau skalanya sama, 1 sampai 7 juga, keduanya maka dilakukan bersamaan. Transform record into same variable. Ya, silakan tuh yang tandanya ada belakangnya ada R. Double klik, klik, klik. Ya, ini memudahkan pakai kode. Jadi kita tahu sambil ngecek alat ukurnya apa, USA, nomor item berapa, ya ada nomornya. Yang reverse scoring adalah yang ada kode R belakangnya. Ya, kita cek lagi, apakah yang di dalam kotak numerik variabel semuanya yang R atau bukan? Oke, kita lihat lagi di kolom yang kiri, apakah ada yang R belum ikut atau belum? Ada. Kalau nggak ada, aman. Ya, old and new values. Old value-nya 1. Kanan, new value-nya 7. Kita lakukan reverse scoring untuk item-item yang unfavorable. Ya, add 2 jadi. Teruskan. 4 nggak usah, karena tetap 4. Oh iya, Mas. Value, klik value, diklik ya. New value-nya klik value ya, oke. Kalau yang pakai JASP melakukannya di Excel ya. Karena JASP tidak bisa melakukan cek 1 2 3 5 6 7 7 6 5 3 2 1 continue. Ya, jangan diklik OK dulu. Ya, continue. Ya, kita lihat item nomor 4. Priscilla, item nomor 4. 4 orang pertama itu arusnya berapa? 4 4 4 4 3 ya.
333. 5 itu tadi 2. Mana yang 4 kan harusnya tetap 4. Yang ini ya, Mas? Tadi saya sebetulnya nanyanya item 4, tapi kamu geser si window-nya, tapi nggak apa-apa. Ya gitu ya, 4, 4, 4, 3 ya. Ya, klik OK. Ya, ketutup lagi. Ya, lihat datanya lagi. Sudah di reverse ya. Iya. Ya, beberapa versi SPSS tidak ada menu undo untuk yang proses coding ini. Jadi saya mau ngecek ini ada ya. Ya, udah selesai untuk yang USA, untuk yang body image. Tadi ada ini ya, ada item tertentu ya. Iya, Mas, yang di nomor Ya. 4. Nomor 4. ya, tandanya soalnya hati-hati nih, nggak ada bedanya dengan unfavorable yang lain. Makanya tadi saya bilang pakai tanda yang khusus itu. Ya, lakukan yang sama, transform record into same variable, reset, tengah bawah, reset. Ya, silakan masukkan item body image yang reverse, kecuali item 4. Item 4 nanti 2 kali proses. Cek apakah sudah semua yang R masuk kecuali 4. Apakah di kolom kiri semua yang R udah masuk kecuali 4. Ya, skalanya 1 sampai 1 sampai 5. Cek lagi 1 sampai 5. Oke, alt and new values. Sama 1, 5, 2, 4, 4, 2, 5, 1. Ya, continue. Oke. 3-nya tadi belum, Cil. 3-nya nggak usah, kan tetap 3. Oh iya, benar. Oke, Mas. Maaf. Kalau jumlahnya ganjil, yang kan ada nilai tengah. Ya, Priscilla, digedein sedikit fontnya, saya agak sure. Di atas itu ada file edit view. Font. Berapa kek? 20 kek. Agak lama. Fontnya memang agak lama. Ya, oke. Jadi sekarang kita akan melakukan sorting berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin klik kanan, JK klik kanan, terserah ascending descending. Yang diubah pada yang perempuan ya. Ya. Mulai baris berapa partisipannya perempuan. Ini kita mengurutkan nih supaya gampang nih. Mulai baris 85. Oke, 85 pada item BI4R. Geser pada baris 85 ke kanan. Ya, kita lihat baris 80. Oke, sekarang cara ngubahnya gimana biar nyaman nih? Itu kan acak-acakan tuh 32 3 3 2 itu. Kalau gitu kita tambahin. Karena kita pengen lebih mudah supaya nggak bolak-balik, mikirnya juga nggak lebih banyak. Oke, kita tambahkan menu sortingnya. Data. Ini diulang yang tadi sortnya. Di kiri atas data. Di sort cases. Di tengah. Masukin jenis kelamin, JK. Kemudian tambahin lagi berdasarkan BI4R. Cari BI4R. Geser. Ke atas. Iya. Ya, terserah ascending atau descending sama aja. Ya, oke. Jadi kita ngurut dulu berdasarkan jenis kelamin, lalu kita urut lagi berdasarkan responnya. Ya, klik. Cek lagi di datanya. Lihat lagi ke kiri, kita biar lebih yakin. Tadi baris 85 perempuan ya. Baris 84 laki-laki ya. Cek ulang. Iya, Mas. Oke, ya. Oke, sekarang lihat di baris 85 pada kolom BI4R. Ya, sekarang sudah lebih mudah karena dia berurutan. Ya, kalau satu-satu diubah jadi ini manual nih. Jadi 5.
5, oke, manual ya. Yang teman-teman yang lain perhatiin. 5 ganti 5 manual. 5 enter, 5 enter itu. Pelan-pelan. Iya. Pastikan dulu betulan 1 baru ganti 5. Iya. Tiga. 3 jangan. Ini boleh tahu narasi itemnya kayak gimana sih? Tapi hanya pada perempuan aja dibalik. Yang item 4 ini maskulin sama feminim, Mas, pernyataannya. Oke. Ya, ganti 2. Sebetulnya, ya. Oke, cuma ada 1 orang yang nilainya awalnya 5, jadi 1 ya. Ya, oke, kelompok ini hipotesisnya adalah terdapat hubungan positif negatif. Positif, Mas. Ya, tadi ditulisnya cuma yang. Ya, sekarang kita akan lakukan pada dasarnya adalah skor total gitu. Di USA 1 R, klik kanan 2 kali, insert variable, klik kanan, insert variable 2 kali. Ya, ganti 447047, double klik, klik 47. Klik. Ya, ganti silakan. Jadi nama variabel alat ukur kalian apa? Cuma ada 2 ya variabel ya. Ya, Oh, iya. 1 lagi. Ya, di labelnya dilengkapi. Ntar dulu deh, biar aja ntar dulu. Ya, saya pengen nunjukin sesuatu sebetulnya, tapi nanti aja belakangan. Ya, dari data variable view, item yang USA mulai baris 9 tuh. Ya, sampai USA terakhir di blok. Gini, Mas. Copy. Buka notepad, Priscilla. Punya notepad? Ada, Mas. Ya, paste di notepad. Di belakang USA 1R, kasih tanda tambah. Gini, Jangan Mas. pakai spasi. Ya, langsung sampai 19R. Kita akan melakukan penjumlahan. Terusin, tanda tambah lagi. Kita akan melakukan penjumlahan. Jadi pada prinsipnya, pengukuran dengan menggunakan kuesioner skala Likert yang akan dilakukan adalah kumulatif. Jangan pakai tanda tambah yang terakhir. Ya, Ctrl A, select all. Ctrl C, copy. Yang akan dilakukan dalam perhitungan skor adalah namanya kumulatif skor. Kumulatif itu artinya ditambahkan dari item pertama sampai item terakhir. Nah, ini kita akan lakukan. DSPatch lagi, transform di data, biar gampang, di data aja. Di data, saya pengen tahu tadi ngetiknya apa di data. Data view, kiri bawah. Ya, tadi nulisnya USA gitu ya. Ya, transform, complete variable. Saya mau lihat ini karena saya pengen lihat nama variable USA. Ketiknya USA, persis sama. USA, target variable. Huruf besar, huruf kecil. Numeric expression, paste. Numeric expression itu kayak persamaannya. USA sama dengan ini, tambah itu, sampai item terakhir. Ya, oke, 2 kali. Ya, lihat datanya lagi. Sudah ada skor totalnya gitu ya. Ya, Mas. Ya, ini namanya sekali lagi kumulatif scoring. Kita menjumlahkan dari item 1 sampai item terakhir, tapi dengan catatan item yang unfavorable sudah di reverse sesuai dengan aturan dari alat ukurnya. Ya, silakan bikin yang BI sekarang. Copy dari BI 1 sampai BI terakhir.
Di Notepad, Ctrl A, Ctrl V aja. Ya terserah. Ya bolehlah. Gimana? Ya, copy sama kayak tadi. Oke. Ya, sebetulnya tanda desimal ada nggak masalah sih, cuma kebanyakan 0 tuh. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak mempengaruhi hasil. Ya, sekarang kita hipotesisnya. Kelompok adalah, coba Priscilla buka Word, ketik hipotesisnya di Word kamu. Atau di Notepad juga boleh sih. Enakan di Word, nanti saya tinggal copy paste aja si output SPSS-nya. Bisa di zoom, diperbesar. Ya, tuliskan hipotesis kelompok, hipotesis penelitian kelompok. Ya, korelasi atau hubungan nggak apa-apa, positif antara unconditional self acceptance. Ya, disebutkannya variabelnya ya. Oke, disebutkan nama variabelnya. Ya, oke. Sekarang kita running by data gitu ya. Analyze dari SPSS. Correlate. Bivariate. Masukkan BI sama USA. Korelasinya ini sebetulnya masih belum tahu ya pakai Pearson atau bukan Pearson ya, karena ada satu syarat di dalam analisis korelasi, yaitu datanya terdistribusi normal. Sementara kita abaikan dulu. Kemudian hipotesisnya one tail atau two tail? Ya, one tail. Kemudian klik OK. Ya, kita lihat outputnya. Outputnya menuliskan USA dan BI. Nah, karena nanti ada isiannya, korelasinya 0,40. Berapa ini? 846 sih, kecil banget. Ya, oke, nanti kita copy ke ini. Nah, ini sebetulnya tulisannya USA sama BI. Mungkin kalau sebagai kalian ya nggak apa-apa, tapi orang lain apa sih? Ini antara United States sama apa Burundi apa gitu. Jadi kita mau ganti nih di datanya lagi di variable view untuk ke atas. USA-nya dilengkapin tuh di kolom labelnya. Nama variabelnya apa? Ya, BI-nya body image. Oke, kalau kita merunning berulang kali, di bawah data tuh ada kotak tuh di bawah data transform di atas tuh. Di kiri lagi, klik namanya dialog recall, klik bivariate correlation, klik, kita nyimpan, langsung klik OK, nanti kesimpan ya. Ya. Nah, ini outputnya, bedanya dengan yang tadi, outputnya adalah ada tulisannya tuh, nama variabelnya. Ya, klik kanan di outputnya, copy spatial, jadiin image. Paste di, ya, paste di Office, di Word tadi. Paste di Word. Ya, silakan interpretasikan. Oke, Priscilla punya e-booknya Gravatar Walnau? Ada, Mas. Ya, silakan buka chapter 15. Halo Mbak Dini, apa kabar Mbak? Ya Mas Asup, Hey. maaf baru masuk. Ya nggak apa, kita menyambung simpan ya. 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 Ya, chapter 15 Priscilla. Lihat di setiap
chapter ini ada how to report in literature. Silakan Priscilla cari untuk korelasi how to report in literature the result of the correlation analysis. Ada in the literature nama ini ya, nama partnya. Nah itu dia reporting in literature, naik dikit atau turun dikit, saya nggak tahu tadi. Ya itu dia reporting correlation. Ya, yaitu a correlation for data revealed. Silakan tuh. Tapi ini hanya penulisan ya, bukan interpretasi. Atau kalau mau silakan dicobakan, dituliskan, copy paste aja dulu. Itu yang a correlation. Itu kita pakai APA standar ya. APA standar. Paste di ya Word. Ya paste. Silakan ganti dengan variabel kalian dan hasil kalian. Tapi dalam bahasa Indonesia ya. Oke, Mas. Oke, jadi kalau saya simpulkan, terdapat 3 analisis yang ada di kelas kita, 3 analisis statistik. Yang pertama adalah yang tadi kelompok 4, itu regression ya. Ya, ini terusin, Priscilla, terusin. Ambil. Kemudian yang kedua adalah korelasi, ini kelompok 7. Satu lagi yang komparatif, t-test. R sama dengan, kalau mau tanda plusnya juga dituliskan biar tidak salah baca. Plus kalau di bahasa Indonesia komanya pakai itu ya, pakai tanda koma ya. 0, 0, dulu. 408. Terusin, ayo, itu datanya kan ada. P. Oke. 0,0. Iya. Oke, sedikit ralat editorial. Nanti biasakan kalau istilah asing italic, untuk istilah statistik juga italic, R-nya italic, N-nya italic, P-nya italic. Kemudian untuk yang statistikanya dituliskan oleh kelompok P-nya 0,05, padahal signifikansinya kan 0,0000, entah berapa gitu ya nolnya. Jadi diganti aja 0,01, nggak 0,05. Jadi karena kalau signifikan di 1%, maka signifikan di 5%. Jadi kalau kita tulis 0,05, ya mungkin orang akan bilang, oh di 1% kayaknya enggak nih. Jadi orang tuh pengennya menunjukkan signifikansinya sangat kecil, errornya sangat kecil gitu. Jadi lebih baik. Ya kalau secara penulisan begini, tapi yang diminta di dalam laporan kalian, mungkin kalau versi lengkapnya atau full text-nya namanya kesimpulan, diskusi, saran. Nah ini hanya interpretasi hasil aja nih untuk isian bab 4. Ya walaupun di dalam laporan kalian kan formatnya bukan format ini ya, bukan format full text tapi format jurnal. Oke. Kemudian ada yang mau dikomentari atau ditanyakan dari kelompok atau yang lainnya? Saya sudah, mungkin teman yang lain ada yang mau bertanya. Oke, ini result ya. Oke, sekarang kita coba lagi, selain result, ada juga diminta adalah gambaran partisipannya. Lihat data SPSS lagi. Jadi, kan di sini kita mau profiling juga nih, profiling berdasarkan domisili, berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin itu ya. Ya, analyze, deskriptif statistik,
frequencies, masukkan usia, domisili, jenis kelamin. Oke. Ya, ini nanti profilnya silahkan kalian isikan tuh dari untuk kategori yang mana itu ada berapa orang. Formatnya bukan ini ya, bukan output SPSS dipindahkan ke body ya, tapi format APA ya. Sementara mungkin saya sama Mbak Dini mau melihat kalian dulu memindahkan hasilnya ke dalam body tulisan dengan format APA. Yang jelas sekali lagi bukan output SPSS ditempel di body tulisan. Udah. Kalau hanya hipotesis kan cuma satu ya. Betul, Priscilla? Ada lagi hipotesis lain? Udah Mas, itu aja hipotesisnya. Jadi hipotesis kelompok diterima ya. Artinya terdapat hubungan yang positif antara USA dengan BI gitu ya. Ya. Gimana kelompok lainnya? Manajemen datanya yang lama ya, menyiapkan. Jadi yang dibutuhkan informasinya adalah untuk alat ukurnya itu item mana saja yang perlu di reverse scoringnya. Kemudian ya memang ini yang dilakukan sebetulnya masih ini sih masih sederhana. Tadi kan kita Priscilla masih ingat partisipan nomor 170 kenapa dibuang? Karena nggak ada nilainya Mas, cuman kosong gitu. Nggak tahu dapat dari mana tuh, kalau mungkin salah ngentri kali atau apa gitu, atau dia ngerjain tapi nggak selesai atau recordnya seperti itu gitu ya. Jadi kita pun juga bisa nih kalau misalkan orang itu berada di luar karakteristik partisipan kita, misalkan usianya 20 tahun, maka dibuang ya Priscilla ya kalau di kelompok kalian ya. Iya Mas. Caranya dicari di baris mana dia ada, kalau memang mau pakai fitur tadi data sort cases biar kita tahu bahwa urutannya. Ya, lihat datanya lagi, Priscilla. Ini output, lihat datanya. Ya, jadi tadi kita main-main tuh. Kalau mau ngurutin lagi di kolom nomor, klik kolom nomor, klik kanan sort ascending. Nah, ini ngurut lagi berdasarkan urutan awal itu. Jadi kita main-main di sini aja untuk cari tahu. Jadi kalau mau urut descending, urut ascending, tinggal dimainkan aja di kolom tertentu. Oke. Gimana kelompok lain? Kita coba tambah lagi satu analisis Priscilla, walaupun ini bukan ini ya, karena kelompok lain, kelompok yang regresi maupun yang komparatif belum dapat nih datanya. Saya nggak tahu mau pakai simulasi contoh data ini atau data real mereka. Gimana kalau menurut Priscilla? Misalkan dilihat apakah ada perbedaan nggak tingkat body image antara laki-laki dan perempuan gitu. Tapi ini enggak, di dalam analisis kesepakatan kemarin diskusi tentang tugas akhir skripsi kemarin itu hari hari Jumat, itu disepakati bahwa Jumat sih Kak, Jumat sorry, dalam penelitian itu tidak ada analisis data tambahan. Jadi kalau hipotesis cuma satu ya cuma satu, nggak bikin mau dilihat laki-laki atau perempuan ada beda nggak dalam body image ya, walaupun itu berkaitan antara jenis kelamin dengan body image, tapi itu bukan masalah penelitian kita, jadi harusnya nggak dianalisis. Ya, kalaupun ini dianalisis, maka kita lakukan komparasi independent sample t-test, apakah terdapat perbedaan body image antara laki-laki dan perempuan itu ya. Nah, kalau seperti ini, di USA, klik kanan, insert variable, double klik di var 0048, katakanlah mungkin gender gitu atau seks, terserah. Ya, values-nya di kolom values silakan ke value 1 untuk laki-laki atau perempuan, terserah. Value yang lainnya untuk yang laki perempuan. Add. Oke. Data view. Ya, jenis kelaminnya klik kanan, JK, sort terserah, ascending, descending. Ya, ke sana nggak ada perubahan, padahal ini kalau kita berubah. Sekarang di gendernya, ya diklik di gendernya,
di itu laki-laki kodenya berapa? Untuk partisipan pertama? 1. Ya, ketik 1. Enter. Ya, oke. Tinggal copy paste aja tuh. Sampai laki-laki ya berapa tadi? 65 ya. Di blok aja, di blok, jangan gitu, di blok. Area targetnya di blok. No, enggak, satu aja yang di copy, satu aja. Ya, Mas. Yang kosong baris 5 di blok sampai baris terakhir laki-lakinya. Pakai shift, di drag aja ya gitu. Ya, di drag. Jadi area targetnya di blok dulu. Oke. Ctrl V. Ya, perempuannya juga sama. Ketik dulu 1. Baru copy, di drag sampai yang terakhir. Nah, jadi kalau di dalam SPSS untuk variabel yang dibandingkan itu lebih nyaman kalau kodenya kode angka. Tadi kan 1, 2 gitu ya. Kalau yang JK kan coba diklik di gender dimanapun, klik di kolom gender dimanapun, 1 aja. Ya, itu kan kodenya kalau kita lihat tuh di atas nomor tuh ada tulisan 2,00 ya. Coba tunjukin Priscilla di kiri atas, di atasnya nomor di sel yang panjang putih itu. Oh iya, Mas. Ya, itu kan tulisannya 2 ya. Coba kalau kamu geser ke kolom JK sebelahnya. Tulisannya apa? Ya, perempuan kan? Jadi dalam hal ini beda data entry-nya. Jadi kalau yang JK pakai huruf perempuan, kalau yang gender sebetulnya originalnya adalah 2, pakai angka gitu ya. Ya, kalau kita mau running independent sample t-test, apakah ada perbedaan tingkat body image? Kok tingkat sih? Body image antara perempuan dan laki-laki, analyze. Ya, coba ini simulasi aja ya, ini buat kelompok yang komparatif nih. Analyze, compare mean, independent sample t-test, di tes variabel katakanlah body image itu ya. Grouping variabelnya berdasarkan gender. Grouping variabel katakanlah define group. Ya terserah, 1 mau laki-laki dulu atau perempuan dulu. Jadi ditulisnya angkanya 1 atau 2. Compare 2. Continue. Oke. Nanti lihat outputnya, ini outputnya gitu. Apakah ini tapi ini bukan ini ya, bukan hasilnya ini ya Priscilla ya. Jadi untuk yang kelompok komparatif, karena kalau berdasarkan progress report hari ini Mbak Dini baru 2 kelompok yang selesai pengambilan data, kelompok 4 dan kelompok 7 yang sedang show screen ini. Ya. Dari kelompok 7 ada komentar atau pertanyaan? Aman. Kelompok 4. Masalahnya udah selesai. Hilang 1 item. Udah selesai masalahnya? Udah, Mas. Sudah, Mas. Masalahnya adalah Tadi ada yang double gitu, Mas, penamaan itemnya. ya, oke. Jadi kalau gitu dalam hal ini udah ini belum? Sudah di skor belum kumulatif skornya? Belum, Mas. Oke, Priscilla lagi ya. Iya, Mas. Ya, anggaplah hipotesisnya adalah ya, ini sebetulnya main-main dengan data sih, tapi kalian perlu aware ya bahwa ini contoh. Jadi apapun datanya bisa diolahkan, tapi yang jelas harus sesuai hipotesis. Ini karena saya khawatir agak lama lagi dengan kelompok 4. Misalkan ada pengaruh USA terhadap body image, misalkan ya. Jadi hipotesisnya disamakan karakteristiknya dengan hipotesis kelompok 4, yaitu pengaruh. Jadi dalam hal ini ada sedikit perbedaan antara korelasi dengan regresi. Ya, ulangi lagi Priscilla. Ulangi lagi. Lihat di Word-nya berapa korelasinya, 0,408 itu ya. Nah, ini menggunakan analisis apa, Priscilla? Analisis Pearson. Korelasi Pearson itu ya. Sebetulnya ada satu syarat yang diharapkan dilakukan di dalam
pengolahan datanya, yaitu uji normalitas data. Jadi kalau datanya tidak terdistribusi normal, salah satunya pun idealnya dilakukannya menggunakan bukan korelasi Pearson sebetulnya. Jadi dalam hal ini akan dilakukan uji normalitas data dulu sebelumnya, idealnya ya. Ya, kita coba lakukan uji normalitas data. Semester lalu di datanya lagi, Priscilla di SPSS-nya lagi di datanya. Semester lalu di MPSI 1, di MP1, di MPSD, kalian sudah dikenalkan dengan uji normalitas data sebetulnya. Yaitu apakah datanya tersebar mendekati bentuk distribusi normal atau tidak. Coba Priscilla dari Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Aduh. Ya, klik. Masukkan ke dalam dependent list variable body image sama di USA-nya. Ya, di kanan ada plots. Ini sementara ngikutin dulu ya, nggak penjelasannya apa nanti belakangan. Normality plot with test. Continue. Oke. Ya, Priscilla, apa itu hipotesis null? Hipotesis null, Mas. Adalah? Tidak terdapat hubungan apapun antara dua variabel, Mas. Ya, oke. Kalau hipotesisnya itu komparatif, kan kalau tadi hipotesis kamu kan korelasional. Tidak ada perbedaan berarti ya, Mas. Oke, tidak ada perbedaan. Dalam uji normalitas data, analisis yang dilakukan adalah perbedaan. Apakah ada perbedaan antara distribusi data yang kita punya dengan distribusi normal? Oke, di Word-nya lagi, Anissa, Priscilla. Tuliskan, kalau hipotesisnya komparatif untuk menguji normalitas data, hipotesisnya adalah tidak ada perbedaan, ya hipotesis nol. Hipotesis nol. Kalau hipotesisnya ada tidak ada perbedaan bentuk distribusi antara distribusi data dengan distribusi normal. Dalam uji normalitas data yang diharapkan H0-nya diterima karena tidak ada beda. Tidak ada beda artinya sama. Artinya sama, distribusi data kita normal. Ya, balik lagi ke dalam output-nya, Priscilla. Pertanyaannya, dalam output-nya ada Kolmogorov-Smirnov test sama Shapiro-Wilks. Lihat nilai signifikansinya, apakah signifikan atau tidak. Kolmogorov-Smirnovnya deh, dilihat di kolom sig-nya. Berapa, Priscilla? 0,15. Ya, untuk body image. Untuk yang unconventional? 0,200. Ya. Mana yang terdistribusi normal? Body image. Ayo, signifikan apa tidak signifikan, ngelihatnya gimana? Oke, yang body image. Hipotesis nolnya ditolak apa diterima? Yang body image, 0,015. Signifikan apa tidak signifikan? Tidak signifikan ya, Mas. Salah. Kalau gitu ngulang lagi deh. Yaudah, kita sampai manajemen data aja kali ya. Jadi dipelajari lagi nih, kan kemarin udah berkali-kali untuk melihat apakah signifikan apa tidak signifikan menggunakan output SPSS. Kapan dikatakan signifikan? Kalau signifikan H0 ditolak. Tapi ini sebelum ditolak auto diterima, menentukan signifikan tidak signifikannya masih salah tuh. Tapi saya nggak mau ngasih tahu dulu deh, karena ini konseptual gitu ya.
Jadi diharapkan per hari ini secara gambaran memanajemen datanya punya gambaran dulu. Ngolahnya tahu kalau korelasional seperti apa, kalau komparatif seperti apa. Kalau regresi nanti kita runningnya pakai yang simple regression. Ya, Priscilla masih salah melihat untuk signifikan tidaknya berdasarkan output SPSS. Karena cuma ada 2 pilihan, kalau pilihannya signifikan atau tidak signifikan, kalau tadi Priscilla jawab salah, maka yang satunya lagi dong. Tapi kalau itu berarti sifatnya sisanya residu. Ya, kalau saya harapkan kelompok semuanya 1-8 per hari ini sudah punya gambaran melakukan manajemen data. Yang kelompok lakukan sekarang mungkin fill in ininya aja, fill in data demografisnya, kan itu bukan merupakan hipotesis. Ya, Priscilla, gimana? Mau ditanggapi jawabannya? Masih salah menilai signifikan tidaknya? Saya masih agak bingung, Mas. Mungkin jelaskan lagi. Ya, oke. Jadi kita pending sampai sini ya untuk pengolahan data ya. Ya. Oke, kalau gitu saya satu lagi running untuk yang regression ya, pakai datanya contoh nih. Sekali lagi, uji normalitas data dulu, lalu semua kelompok cari dari referensi. Kalau tidak terdistribusi normal, maka apa yang dilakukan terhadap analisis statistik yang akan dijawab untuk hypothesis testingnya. Ya, untuk regresi, untuk kelompok 4, analyze. Dari sini, Priscilla. Ya, analyze. Contoh, analyze, regression, linear. Ya, masukkan dependennya apa, DV-nya, IV-nya apa, lalu klik OK. Sementara sampai sini dulu, nyarinya di situ. Nanti kalau kalian sudah punya datanya, hari Kamis, kita nyoba lagi nih, ngolah data. Harapannya sudah lebih advance, lebih lancar. Jadi kalian cuma demo kepada saya nggak tutorial lagi. Karena tutorial hari ini. Gitu kali, kalau dari saya, Mbak Dini. Oke. Yes. Kelasnya mau ditutup Mas Asup atau jadi nanti konsultasi pribadi aja Ya. menghubungi personal Boleh gitu ya? Ke saya. Ya, terutama Oke. yang buat data yang belum termanage ya. Jadi mungkin Ya. nanya gimana ya. Oke. Oke, Mbak Dini, izin ya, saya ada urusan ke Kemdikbud. Thank you. Oke. Ini saya terusin ya, Mbak ya, si recordingnya ya, nanti biar masuk ke saya. Tapi nanti Enggak, saya mungkin nanya dulu mahasiswanya mau terus di Gmeet atau misalnya kita tutup dulu, nanti misalnya kalau ada yang mau konsultasi, saya layani online di jam ini. Atau biar nggak saya ngeditnya lama, saya stop aja ya. Iya, kasihan. Kalau saya stop bisa lanjut lagi kok sebetulnya, Mbak, tapi nggak terekam. Oh, oke. Nah, terserah, mahasiswa pada mau gimana? Mau ditutup dulu, nanti konsultasinya per kelompok ke saya, atau mau di Gmeet? Enak mana? Halo? Ya, yang ini